Ada sedikit tip dari saya teman-teman, jika teman-teman sibuk membolak-balik dan menyalakan menghidupkan power supply SMPS ini, hati-hati jika kedua elko besar ini, kakinya di bawah ini tersentuh akan nyetrum teman-teman. Jadi meskipun sudah dicabut kabel listriknya ini, tetapi ini masih menyimpan tegangan. Jadi hati-hati jika membolak-balik ini. Nah, untuk amannya kita harus buang dulu. Meskipun ini sudah dicabut, ini masih ada sisanya, kita buang dulu. Nah, membuangnya secara paksa atau secara cepat, ini pun bisa habis jika sudah dicabut, tapi menunggu lama. Nah, kita kan nggak bisa nunggu lama-lama begitu ya. Kita akan dibolak-balik, diputar-putar, nyalakan lagi, matikan lagi. Nah, di sini tuh masih ada sisa. Nah, saya ini keadaan hidup ya, saya akan contohkan. Sekarang saya akan cabut. Terus saya akan ukur kaki elko besar ini, tegangannya apakah tersisa, dan jika tersisa berapa. Perhatikan tester ini teman-teman. Ya, perhatikan masih besar kan, 200 lebih. Nah, jika nggak sengaja kesentuh ini, kesentuh di bawahnya, atau kita lagi lalai apalah lagi bengong, ini akan nyetrum, dan nyetrumnya sangat jos teman-teman. Ini di sini. Nah, untuk membuangnya agar cepat, kita gunakan bohlam 100 watt ini ya. Teman-teman boleh gunakan 100 watt atau 60 watt boleh, asal jangan di bawah 60 watt. Karena jika di bawah 60 watt bisa putus, karena ini tegangannya besar. Oke, kita ukur lagi. Sedikit-sedikit turunkan, ini kan terlalu lama ya kalau ditunggu. Nah, untuk mempercepatnya kita gunakan bohlam 100 watt ini. Kita akan coba lagi ya, kita akan nyalakan lagi. Sudah nyala, kita matikan lagi. Sekarang kita buang dengan bohlam 100 watt ini. Perhatikan bohlamnya dan perhatikan kakinya, akan ada percikan. Nah, itu lumayan teman-teman kalau teman-teman tak sengaja memegangnya. Jauh sekali kalau kepegang. Nah, seperti itu. Kalau sudah dipegang, kalau sudah dibuang seperti itu, dipegang pun nggak apa-apa teman-teman. Nah, ini aman teman-teman. Ini sebagai tips saja agar supaya nggak kesetrum. Soalnya bukan hanya kesetrumnya, tapi efeknya teman-teman. Efeknya bisa kita ngebanting, bisa kita kelempar. Nah, dari lemparan dan bantingan itu kena kopi, kena air, nanti tumpah, kena listrik, kena barang lain. Nah, itulah efeknya itu yang ditakutkan. Nah, ini sebagai informasi saja ya teman-teman. Listrik di Indonesia itu kan menggunakan listrik rumah itu tegangannya 220 volt AC. Betul kan? Untuk menyalakan barang-barang elektronik yang ada di rumah. Tegangan setiap rumah tangga atau rumah di Indonesia itu 220 volt. Tetapi jika Anda pergi ke Jepang atau ke Amerika atau benua Amerika termasuk Amerika Serikat, bukan 220 volt, tapi menggunakan tegangan listrik di rumahnya adalah 110 volt atau 120 volt. Jadi berbeda dengan di Indonesia. Indonesia menggunakan tegangan listrik rumah 220 volt, sedangkan di Jepang dan benua Amerika termasuk Amerika itu dan negara-negara sebagian lain menggunakan 110 volt. Jadi jika teman-teman atau ada saudara, ada teman, ada sanak famili yang mempunyai barang elektronika atau membawa barang, kebetulan pulang dari luar negeri membawa barang elektronika, tidak bisa menggunakan listrik yang ada di Indonesia. Tidak bisa langsung, artinya harus menggunakan konverter dulu atau merubah menjadi 220. Sebab jika
barang yang di luar negeri itu menggunakan 110, terutama di Jepang dan Amerika. Jadi tidak bisa langsung. Begitupun sebaliknya, jika kita pergi ke luar negeri, kita tidak bisa membawa barang-barang elektronika kita seperti charger HP, tapi harus ada konverternya dulu dari 220 ke 110. Misalnya pergi ke negara-negara yang menggunakan tegangan 110, ke Amerika, ke Jepang. Nah, sedangkan negara Asia lain seperti Indonesia itu menggunakan 220 volt AC, sama seperti di Eropa dengan negara Inggris. Nah, Inggris itu menggunakan 220 volt seperti Indonesia, sama jadinya. Jadi tidak perlu memakai konverter dulu barang-barang yang dari Inggris ke sini atau yang dari Indonesia ke sana. Itu tegangannya sama 220 volt. Tapi negara Eropa yang di luar Inggris itu sebagian juga ada yang menggunakan 220 volt, sebagian mengikuti Amerika dan Jepang sebesar 110 atau 120 volt. Jadi barang yang ada di luar negeri yang menggunakan 110 volt tidak bisa langsung digunakan di Indonesia menggunakan listrik. Indonesia harus menggunakan konverter dulu, dirubah dari 110 menjadi 220. Begitupun jika kita mengukur power supply, kebetulan kita dapat atau saudara kita mau barang elektronik sepertinya dari negara yang menggunakan 110. Nah, tegangan di sini di elko-nya bukan tegangan, jika diukur tegangannya bukan 300 volt ya teman-teman. Saya tadi kan mengukur 300 volt ya, antara positif negatif elko ini. Jika barang elektronik ya datang dari Jepang atau Amerika, jika diukur tegangan ini, tegangannya adalah 150 volt atau 160 volt. Jadi bukan 300 lagi, yaitu 150 atau 160 volt. Jadi setengahnya tegangan dari Indonesia. Nah, listriknya pun sama, bukan 220 volt, yaitu 110 volt. Jadi berbeda ya dengan yang ada di Indonesia, terutama negara Jepang, Amerika, dan benua Amerika lainnya menggunakan 110 volt. Nah, apa efeknya jika barang elektronik yang menggunakan 110 volt dicolokkan langsung ke rumah kita yang menggunakan 220 volt? Dia akan terbakar di bagian ini, teman-teman. Tidak fatal memang, cuman hanya terbakar ada di bagian ini saja, bisa diganti. Tapi alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu barang ini yang dari luar negeri itu menggunakan berapa voltase. Sebetulnya di setiap barang elektronika itu dulu ada switchnya atau ada pilihannya. Setiap barang elektronika itu sekarang sudah tidak ada sepertinya. Dulu tuh barang elektronika seperti radio, TV di Indonesia itu ada pilihannya menggunakan 110 volt atau 220 volt. Tinggal digeser aja seperti apa maksudnya? Biasanya ada di belakang barang elektronika tersebut. Ada pilihannya di situ. 220 volt atau 110 volt, kita bisa milih. Sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau teman-teman memeriksa SMPS, selalu ada yang namanya IC power yang posisinya ada di bagian primer, selalu ada di bagian primer. IC power itu atau IC driver atau IC PWM itu selalu ada di bagian primer. Ini bagian primer ya, colokan listriknya. Nah ini IC power ini selalu bergandengan atau selalu ada atau pasangannya selalu dengan yang namanya MOSFET atau transistor MOSFET. Jadi di mana ada IC power, di situ pasti ada yang namanya MOSFET. Nah, ini seperti transistor seperti ini, GDS nama kakinya. Ada IC power, pasti ada
MOSFET. Ini MOSFET, ini IC. IC-nya bisa di bawah di sini atau di atas di sini. Tinggal dicari saja. Tapi yang jelas posisinya ada di bagian primer power supply. Ini bagian sekunder, ini garisnya ya kan. Contoh lain seperti ini. Nah, ini sebuah SMPS juga. Ini bagian colokan listrik, ini bagian primer. IC powernya jika tidak ada di sini cari di bawahnya. Nah, IC power bentuknya hitam seperti ini. Kakinya bisa menggunakan 6 kaki, 8 kaki, 12 kaki bahkan lebih. Yang jelas jika ada kaki yang banyak dan warnanya hitam ini adalah IC power atau IC PWM atau IC driver. Dan selalu ada juga MOSFET. Nah, ini MOSFET, teman-teman. Sudah seperti saya bilang tadi, ada IC power, pasti ada MOSFET. Contoh lagi ini, teman-teman. Nah, ini bagian primer, ini colokan listrik. Nah, ini MOSFET kaki 3 ini seperti ini, dan di bawahnya, nah ini IC power kaki 8. Oke. Apakah tadi saya bilang selalu bergandengan antara IC power dan MOSFET? Biasanya ya, tapi tidak selalu. Ingat ya, tidak selalu. Saya kasih contoh seperti power supply ini. Nah, ini power supply untuk monitor. Tidak terdapat MOSFET, perhatikan teman-teman. Tidak ada MOSFET atau tidak ada transistor MOSFET yang terpasang di sini. Ini bagian colokan listrik, ini bagian primernya kan. Cari di bagian primer, tidak ada MOSFET-nya. Nah, apakah benar tidak ada MOSFET-nya? MOSFET bukan tidak ada, tapi sudah diintegrasikan dengan IC power ini. Ini IC power untuk SMPS ini. Nah, sudah ditanam atau disatukan dengan IC power ini, MOSFET-nya. Ini bagian primer kan. Nah, di sini IC-nya tidak ada. Ini IC-nya, IC power ini. Jadi MOSFET ini sudah disatukan dengan di sini. Jadi jangan bingung jika mendapatkan SMPS dan dicari tak terdapat MOSFET-nya. Berarti MOSFET-nya sudah dimasukkan atau sudah disatu paketkan dengan IC power ini. IC ini berkode TOP 258PN atau TOP 258PN. Perhatikan. Oke, jika kita melihat dari datasheetnya, perhatikan pin nomor 4. Di situ tertulis D. Apa itu D artinya? D itu adalah artinya drain. Nah, berarti drain itu ada pada MOSFET, ya kan? MOSFET itu kan GDS, D-nya drain. Nah, di kaki 4 ini IC pin nomor 4-nya adalah drain, berarti itu adalah MOSFET, kaki drain MOSFET. Berarti sudah dipaketkan atau sudah diintegrasikan dengan IC power ini MOSFET-nya. D itu adalah drain, pada MOSFET adalah GDS. Nah, kaki drainnya ini sudah MOSFET-nya sudah dimasukkan ke kaki IC ini. Jadi tidak lagi terdapat atau tidak terpisah IC MOSFET, transistor MOSFET-nya dipasang di sini. Di sini tidak ada berbentuk fisik MOSFET-nya karena sudah dimasukkan ke IC power ini dengan tulisan D pada kode tulisan di IC tersebut. Itu artinya drain. Oke. Jadi jangan bingung jika tidak melihat transistor MOSFET secara fisik pada suatu power supply SMPS. Cek saja IC power nomor kodenya di internet.
Lalu download datanya. Anda perhatikan jika ada huruf D, berarti itu MOSFET-nya sudah menyatu pada IC itu. Oke, nah kerugiannya apa jika disatukan seperti ini? Jika rusak MOSFET-nya, maka semuanya harus diganti, IC powernya pun harus diganti. Kerugiannya itu. Kelebihannya apa? Kelebihannya tidak ya sudah menyatu saja, sudah simpel disatukan ke dalam IC power ini. Satu lagi informasi yang penting buat pemula, seperti saya sudah bilang, setiap SMPS itu menggunakan atau identik dipasang dengan namanya IC power atau IC PWM atau IC driver. Semua power supply SMPS ini menggunakan IC power, tapi ada beberapa yang masih menggunakan transistor, bukan menggunakan IC power. Nah, contohnya power supply ini adalah power supply bekas DB Polytron. Jika diperhatikan di bawah ini adalah bagian primer ya teman. Ini colokan listriknya di sini. Ini garis pembatas antara sekunder dan primer. Nah, jika dilihat di sini IC power itu tidak ada. Perhatikan IC, kita cek di bawahnya juga tidak menggunakan IC power, tetapi sebagai penggantinya adalah menggunakan transistor ini. Perhatikan, ini adalah transistor SMD, yaitu kecil. Sudah menggunakan transistor SMD bentuknya kecil ini. Ini adalah sebagai ganti dari IC power itu. Sebetulnya jika rangkaian SMPS menggunakan transistor ini daripada IC power, termasuk rangkaian yang agak jadul, yang agak jarang. Tapi masih ada power supply SMPS yang menggunakan transistor seperti ini, bukan menggunakan IC power. IC power ini digantikan oleh 3 transistor ini. Sebetulnya ini adalah rangkaian yang agak jadul ya, karena yang sekarang sudah menggunakan IC power. Sebagian power supply masih menggunakan transistor, bukan menggunakan IC power. Nah, transistornya itu bermacam-macam. Kalau ini menggunakan transistor jenis SMD, ada yang menggunakan transistor biasa ya. Nah, ini pun masih power supply yang sama, SMPS yang sama, yang menggunakan 3 transistor ini dibanding IC power. Nah, diodanya pun masih menggunakan satu-satu seperti ini, menggunakan 4 dioda, berbeda dengan seperti saya sudah bahas sebelumnya menggunakan dioda sisir ini. Nah, ini dioda sisir atau dioda bridge seperti ini. Yang lain pun sama. Ini sudah menggunakan dioda bridge seperti ini. Sedangkan yang jadul ini, SMPS jadul, agak jadul ini menggunakan 4 dioda. Jadi ini fungsinya sama, cuman ini 4 dioda ini dirangkai menjadi seperti dioda bridge. Jadi belum menggunakan dioda bridge yang satu paket, masih menggunakan 4 dioda ini yang disusun. Kegunaannya tetap sama seperti dioda bridge itu. Oke.